Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. Dan juga kita akan membahas strategi-strategi apa yang harus kita lakukan di saat kondisi market seperti ini. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung aja masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, seperti di analisa kemarin ya, bahwa IHSG kemarin berada di support dan berpotensi turun sampai ke support selanjutnya itu di 7020-an, tapi ternyata low-nya itu 7023 ya. Ya kurang lebih sama ya, cuma beda 3 tick aja. Jadi emang IHSG ini kelihatan bahwa dia akan melemah teman-teman. Melemahnya ya sampai area sini. Menurut gua IHSG masih bagus kalau misalkan dia bertahan di atas 7000. Kalau close di bawah 7000 bisa kemungkinan turun sampai ke 6930-an. Yang dimana itu adalah di area MA 200. Dan kalau misalnya kita ngeliat dari Fibonacci pun kita akan ukur area mana yang wajar untuk IHSG kalau dia koreksi. Jadi area maksimalnya dia sebetulnya ke sini nih, ke 6895, karena di sini kita pakai Fibonacci 0,382 di area sini. Ya kalau menurut gue pribadi alangkah lebih baiknya kalau IHSG kalau emang turun ya dia tertahan di MA 200, karena kalau jebol MA 200 ya menurut gue akan berbahaya seperti itu teman-teman. Semoga IHSG masih koreksi sementara untuk nantinya IHSG akan melanjutkan uptrendnya untuk di bulan Oktober ke depan. Dan kalau misalnya kita ngelihat juga sebetulnya IHSG ini kalau dia masih terus turun begini, ini berpotensi IHSG membuat double top. Teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh ada double top. Ini coba gue pakai chart stock bit. Ya, ini tuh double top nih. Break all time high, ini break all time high, ketahan lagi. Jadi koreksi turun gitu ya. Kalau kita lihat Fibo ya, hopefully dia ketahan di MA 200 di 6925-an ya, atau ya at least dia ketahan di sini ya 6900. Kalau di close di bawah situ menurut gua ya IHSG udah riskan banget, ngeri banget. Semoga nggak terjadi gitu ya teman-teman. Jadi lagi-lagi gue cuma mau ngingetin bahwa kondisi market kita lagi kurang bagus, lagi kurang enak, flow juga masih yang begitu-begitu aja. Nggak banyak banget saham yang gua maksudnya nggak banyak stock pick yang bisa kita dapetin untuk rate yang tinggi gitu ya, tapi lebih ke antisipasi dan juga trailing stop saham-saham yang udah floating profit, dan juga disiplin cut loss buat saham-saham yang gak sesuai sama plan kita. Dan gue cuma mau reminder teman-teman jangan terlalu agresif dan juga jangan lupa disiplin gitu ya. Tapi tetap hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang kemungkinan besar masih berpotensi di saat market seperti ini. So kita langsung aja masuk ke saham yang kita mau analisa. Yang pertama ini saham Pegas. Jadi saham Pegas sendiri sebetulnya turunnya udah melewati area uptrendnya dia. Kalau dari swing low yang di sini kita tarik ke swing high di sini, harusnya batas wajarnya dia tuh turun maksimal ya sampai 1745, tapi Pegas udah jebol 1710. Yang dimana ini nggak uptrend lagi sebetulnya. Udah, maksudnya kalau misalkan dari short term ya, kemungkinan short term akan melemah dulu. Tapi Pegas ini sedang berada di supportnya gitu ya, karena ini kan area gap ini bisa kita anggap support, dan juga MA 100 ini udah deket banget di 1695. Jadi ini Pegas di area supportnya dia gitu. Kalau dari stokastik dia udah berada di jenuh jual, jadi ini udah kayak mau golden cross, tapi di MACD masih terus melemah. Jadi untuk Pegas sendiri jangan langsung kita pikir bahwa oh ini udah murah kita buy, jangan. Jadi kita mesti tungguin dia berhasil rebound nggak dari supportnya yang di sini. Kalau enggak maka bahaya. Dan sebetulnya candle Pegas hari ini menurut gua agak cukup bagus karena dia menutup gap dia yang di sini ya. Ini kan gap nih terjadi di 23 September, low-nya 1775, hari ini ditutup sama dia naik 1775. Habis itu dia lanjut turun lagi. Jadi jangan langsung entry sih ya kalau menurut gua, karena untuk Pegas sendiri masih berpotensi bisa lanjut turun lagi. MACD kelihatannya sih begitu ya. Kita lihat nih, kalau MACD terus turun belum ada balik arah, maka
si Pegasnya akan terus turun gitu ya, walaupun di MA 100. Pas di MA 100 dia mulai ada tanda-tanda golden cross, MACD stochastic golden cross, baru dia ada mulai tanda-tanda kenaikan. Nah teman-teman bisa ngeliat dari itu ya, karena history repeat itself, jadi masih turun curam begini jangan paksa untuk beli. Nah coba kita lihat broksumnya juga ya, si Pegas sendiri. Coba kita lihat masih small distribusi ya, 29 September small distribusi, PD jualan 23 miliar, tapi DXTP udah mulai beli. Coba kita lihat juga foreign. Nah tapi menariknya adalah foreign terus akumulasi dari tanggal 23 September sampai 29 September. Coba kita cek ya average-nya dari 23 September. Nah sebetulnya Pegas sendiri domestik banyak jualan, banyak buang barang gitu ya, banyak buang barang. Justru nih BK ternyata masih pegang namanya Pegas 35,6 miliar gitu. Di average-nya 1727. YP juga masih megang 39,6 miliar 1755. Seperti itu. Jadi untuk Pegas sendiri masih didistribusi teman-teman. Walaupun foreign terlihat akumulasi ya, tapi overall masih big distribusi kalau total semuanya. Tapi asing emang akumulasi. Nah kalau gue pribadi kalau ngeliat dari seperti ini, gue tetap akan mau nunggu dia rebound dulu, karena kalau enggak bahaya banget kita nangkep pisau jatuh. Menurut teman-teman Pegas gimana sih? Silahkan komentar pendapat kalian. Lanjut ke saham berikutnya, Unilever. Oke, dimana kita ngeliat saham terus melemah tapi Unilever menguat ya, karena lagi-lagi seperti yang gue sampaikan juga bahwa dana-dana ini masuk ke area consumer gitu, yang lebih ke sektor defensif. Unilever kita udah sempat bahas beberapa hari yang lalu bahwa kalau mau buy on weakness, buy-nya di area sini dekat MA 50. Kalau misalkan mau buy on breakout, tunggu dia breakout dari 4850. Dan hari ini menurut gua candle Unilever juga cukup menarik ya. Dia closing hijau, walaupun hijaunya cuma 0,83, tapi dia close di 4850 gitu ya. High-nya dia sampai 4870. Nah kapan kita boleh entry Unilever kalau emang kita minat untuk Unilever ya? Nanti setelah dia berhasil close di atas 4850. Kalau sementara dia masih close-nya di 4850. Itu targetnya dia ya bisa sampai ke 5230, atau yang terdekat ya sampai ke resistance dia yang di sini yaitu 5100 teman-teman. Kalau untuk Unilever sendiri menurut gua ada tanda-tanda reversal ya, karena di sini udah golden cross, MA 50 golden cross, MA 100 golden cross. Nah cuman sayangnya di 21 September ini kita ngelihat si MA 50 udah mulai dead cross lagi, tapi patternnya menarik, dia masih terus naik, ini terus naik. Dan kalau kita ngelihat MACD nya masih terus mau menguat, stokastik walaupun dia berada di jenuh beli tapi dia mau golden cross. Nah apakah dia berhasil break atau enggak, nah kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi kalau dilihat seperti ini, sepertinya dia mungkin dia bisa break tapi bisa lanjut turun lagi, karena pertama juga market kurang bagus. Dan ya sekarang kita jangan terlalu agresif gitu teman-teman. Nah coba kita lihat langsung ke broksumnya si Unilever. Nah Unilever terlihat akumulasi dari tanggal 23 September. Coba kita lihat hari ini aja 29 masih akumulasi ya, walaupun ada distribusi sedikit. YU akumulasi, RX akumulasi. Coba kita lihat foreign apa yang dilakukannya ke Unilever. Oke, Unilever masih terus diakumulasi teman-teman, 15 sampai 29 masih akumulasi cukup lumayan banyak. Coba kita lihat average mereka tanggal 15 sampai sekarang, maka masih akum. BB megang paling banyak 133 miliar di average 4740, AK 59 miliar 4747. Nah jadi Unilever sendiri kan close-nya 4850. Nah kalau menurut gue pribadi nggak apa-apa kita dapat harga lebih mahal, tapi gue mau tahu dia beneran valid breakout atau enggak. Kalau dia nggak valid breakout maka lupakan gitu ya, percuma kita dapat harga lebih murah atau harga lebih rendah. Tapi karena Unilever ini kan habis downtrend parah ya kan, ini mulai tanda-tanda reversal ya, gue maunya dia beneran valid breakout sampai dia bikin higher high. Kalau enggak ya kemungkinan ya akan sideways terus. Ini nih teman-teman lihat nih sideways Unilever ya begini. Ini gue kotakin ya. Nah ini sidewaysnya dia nih. Sebetulnya ini bisa dibilang ini adalah pola flag, cuman flagnya kepanjangan banget gitu ya, jadi nggak bisa dibilang itu valid flag. Tapi kalau dia breakout dari kotak sideways ini, potensinya dia tuh bisa segini nih. Kita tarik ya, ini tiang flagnya,
tarik ke sini, potensi dia tuh sebetulnya bisa ke 6150 teman-teman. Atau kita samakan dengan resistensi di sini di 6000 ya, 6010. Nih kita tarik, itu area dia nih. Kalau kita ngeliat dari, kalau dia breakout dari sini, sebetulnya potensinya Unilever menarik. Tapi apakah akan breakout ya kita nggak tahu. Menurut teman-teman Unilever gimana? Silahkan komentar pendapat kalian. Lanjut ke saham berikutnya yang menurut gua ini boleh dibahas, RMKE, RMK Energy, yang dimana pergerakan si RMKE ini hari ini menarik ya. Sebetulnya RMK ini kan kita gue ukur pakai swing low, terus ke swing high di sini Fibonacci, dia capai Fibonacci extension 12 10, habis itu koreksi ya, jelas itu adalah hal yang sangat wajar itu koreksi, karena biasanya seperti itu aja kalau kita mau mengukur target pakai Fibonacci extension. Yang paling sering kena ya 1,618 ya 2 gitu ya, dan dia kena 2 dia turun dengan volume gede ya, itu adalah hal yang wajar. Nah yang menarik adalah waktu di resistance di 890 ini dia konsol low volume. Teman-teman perhatiin ini volumenya menurun, dan hari ini rebound dengan volume yang menurut gue cukup besar ya dari volume sebelumnya. Ini kan tuh menurun ya, volumenya besar. Bisa dikatakan ini kayak valid rebound gitu loh. Targetnya dia terdekat ya bisa ke 1090 lagi. Dan kalau kita lihat stokastik yang menarik, MACD-nya juga menarik, ini mau golden cross. Coba kita lihat broksumnya si RMKE ya. RMKE kita lihat hari ini tanggal 29, small akum. Small akum yang beli sini si TP, DR, MG, GB. Nah, coba kita lihat foreign si RMKE ini, foreign distribusi 598 juta, berarti yang mainin ini bukan foreign gitu ya. Simpel ya. Kalau misalkan dilihat dari tren seperti ini ya, RMKE kelihatan masih uptrend ya. MA50, MA20, MA50 dan MA100 nya masih terus naik, dan candle berhasil ngebreak di atas MA20 hari ini. Dan kalau kita mau entry RMKE ya kita jangan jauh-jauh dari harga mereka, tapi walaupun harga mereka sebetulnya cukup tinggi teman-teman, 972. Terus yang ini cukup rendah nih, 940. Jadi dia di 970 menurut gua ini ya cukup murah gitu ya. Dan kalau misalkan emang besok dikasih ke 940 juga boleh juga. Stop lossnya simple, stop lossnya kalau jebol 890 kalau gua ya. Jadi kalau jebol 890 berarti di 870 jual, targetnya segini. Risk and rewardnya 1:2. Menurut teman-teman RMKE menarik gak? Silahkan berikan komentarnya, pendapatnya di komentar. Oke, saham selanjutnya ialah Raja. Oke, nah Raja ini kan kita udah tahu ya, Raja uptrend, kita pakai Fibonacci juga dia masih tertahan dengan Fibonacci uptrendnya gitu ya. Ini kalau Fibonacci dari swing low ini ke swing high ini dia masih berhasil bertahan 0,618, dia belum kena aja dia udah rebound, berarti saking uptrendnya. Dan kita tarik lagi dari swing low ke sini ke swing high, dia turun sampai ke harga 1000, dia ada konsol. Nah menurut gua konsolnya si Raja ini ya menarik, dan dia konsolnya itu sambil tertahan MA50 yang garis kuning ini ya, tertahan MA50, koreksinya dia lama-lama low volume, terus ini kelihatan pas sudah di sini ada peningkatan volume. Nah hopefully untuk beli Raja sendiri ada dua opsi menurut gua. Tunggu dia ngebreak dari 1090, break dengan volume ya, itu baru menarik buat Raja sendiri. Kalau kita lihat stokastik udah mulai menarik, dia berada di jenuh jual, mau golden cross dan MACD, tapi terus melemah, tapi kelihatan hitogramnya akan condong mau golden cross, tapi jangan langsung beli sekarang. Coba kita lihat broksum Raja terlihat akumulasi, walaupun transaksinya itu net value-nya juga tipis, kecil, cuma 6,6 miliar. Dan yang megang paling banyak AO dan IF gitu ya, average mereka 1050, yang kurang lebih ya pas dia close nih si IF 1033. Coba kita lihat foreign ngelakuin apa di Raja. Nah foreign tuh ngebuang barang terus dari tanggal 13 sampai 29 dia buang barang, padahal akumulasi kemarin 29 Agustus sampai 12 September. Jadi foreign tuh masih buang barang ke Raja. Dan lagi-lagi teman-teman, menurut gue pribadi IHSG kita ya lagi nggak terlalu banyak transaksi yang gimana-gimana, jadi flow juga nggak terlalu kelihatan gimana-gimana. Jadi gue juga nggak terlalu conviction sama apa yang
ada gitu. Jadi gue lebih kayak nahan cash buat lebih nanti dapat saham yang reversalnya udah benar-benar kelihatan. Kita sebetulnya gue nunggu awal Oktober atau Senin depan nanti. Nah, untuk teman-teman sendiri, Raja menarik ya teman-teman? Silahkan komentar. Nah teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau salah-salah kata. Mohon bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan jika dirasa bermanfaat boleh juga dibagikan. Dan jangan sungkan-sungkan teman-teman untuk silakan komentar jika ada saham apa yang mau dianalisa. Jika gue lihat saham itu menarik, maka gue akan analisa. Jika tidak, maka gue akan balas di komentar saja. Seperti itu. Karena ada beberapa saham yang bisa kita analisa lebih dalam supaya lebih tahu, lebih detail. Dan ada yang tidak perlu dibahas dalam, kita udah tahu bahwa saham ini harus dihindari atau seperti apa. Jadi silakan komentar. Terima kasih teman-teman untuk supportnya sampai hari ini. Dan gue mau teman-teman selalu semangat. Dan lagi-lagi disclaimer on, analisa ini hanya analisa semata yang diharapkan bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Tapi jangan dijadiin patokan satu-satunya. Dan teman-teman harus lakuin riset sendiri juga. Oke semuanya, terima kasih. Salam cuan. Bye-bye.